Hai, welcome to my YouTube channel Tarot by Tara. Jadi untuk reading kali ini topiknya tentang gebetan, tentang orang yang kalian deket tapi belum pacaran, belum ada status pacaran gitu ya. Jadi baru deket-deket ya, baru PDKT gitu ya. Dan di sini readingnya ini fun reading, general reading, jadi sesuaikan saja sama situasi kalian karena tidak semua bisa resonate gitu ya. Jadi ambil saja pesan-pesan atau gambaran umum yang menurut kalian cocok ya. Oke. So di depan sini sudah aku sediakan 3 pile, tapi nanti aku akan buka extra pile dengan kartu Romance Angel ini di setiap masing-masing reading pile-nya gitu ya. Dan aku ingatkan kembali kalau misalnya kalian mau private reading gitu ya, kalian bisa cek description box, di sana sudah ada WA yang bisa kalian kontak untuk reading gitu ya, untuk private reading. Di sini sudah ada 3 pile, oke. So ini pile 1, ini pile 2, dan ini pile 3. Ada 3 pile 1, pile 2, pile 3. Oke, kalian bisa pikirkan pile yang mana yang akan kalian pilih. Oke, bagaimana pikiran gebetanmu tentang kamu? Apa sih yang dia pikirkan gitu ya tentang hubungan ini? Oke, sudah. Kita mulai dari pile nomor 1. Oke, let's start with pile number 1 ya, milih ini kristal hijau ini. Oke. So kita lihat pile nomor 1 ya. Apa yang dipikirkan gebetanmu saat ini tentang kamu, tentang hubungan ini, oke? Kita buka kartu tarotnya dulu. Oke, ada kartu Knight of Pentacles, ada kartu Nine of Pentacles, ada kartu Six of Cups, dan ada kartu King of Cups. Oke, pile nomor 1. Oke, di sini aku ngelihat gebetan kamu ini, doi ini, dia ini sedang, aku ngelihat dia punya target. Aku ngerasa orang ini cukup serius sama kamu, walaupun agak lambat gitu. Dia kayak jalanin aja dulu hubungannya. Tapi seiring hari, seiring perjalanan waktu, dia tuh kayak semakin meningkatkan perasaannya ke kamu gitu. Karena Knight of Pentacles ini adalah dimana aku merasakan bahwa dia sudah pelan-pelan tapi pasti gitulah analoginya ya. Aku melihat dia semakin hari itu semakin menganalisa hubungan ini, dan aku ngerasa dia punya target yang harus dia capai. Nah, target yang dia harus capai ini adalah aku melihat dia punya punya pandangan gitu ya, punya tujuan gitu. Kalau dia pengen serius, kalau aku lihat di sini, pengen serius sama hubungan ini gitu. Dan di sini aku melihat ya ada kartu Nine of Pentacles. Setelah Nine of Pentacles, di sini aku melihat dia itu sangat mensupport kamu atau kamu mensupport dia dari segi pekerjaan, dari segi apa yang dia ingin capai. Entah itu mungkin ingin memiliki sesuatu hal, mungkin masalah-masalah yang dia punya. Kamu tuh menurut dia adalah tipikal orang yang bisa mensupport dia dari banyak hal, sehingga dia merasa kayak vibe-nya itu bersama kamu tuh positif, energinya tuh positif gitu. Nah, di sini aku melihat dengan bersama kamu, ya dengan menjalani hubungan bersama kamu, selain perasaan dia meningkat, dia juga merasa lebih menghargai dirinya gitu. Dia juga merasa banyak hal yang positif yang dia bisa petik dari hubungan ini gitu. Jadi aku merasakan vibe-nya cukup positif ya, energinya cukup positif nih hubungan ini di grup 1. Aku melihat dia ini punya target yang jelas, dia punya tujuan yang walaupun lambat, tapi aku merasakan dia bisa semakin hari kenyamanan itu semakin meningkat, semakin hari kalian bisa merasakan bahwa dia ini punya niat yang serius gitu. Walaupun mungkin dia sering mengabaikan kamu karena pekerjaan atau karena rutinitas dia atau karena hustle-nya dia gitu atau karena gigs yang dia punya,
Tapi aku lihat dia pun tetap tujuannya searah gitu, tidak terburu-buru tapi fokus pada tujuan hubungan ini. Itu yang aku lihat, sambil mengembangkan karir masing-masing, sambil meningkatkan kualitas diri gitu. Aku lihat kamu tuh mensupport dia, dia juga mensupport kamu untuk meningkatkan kualitas diri, dan dia ngerasa happy ketemu orang kayak kamu. Oke, ada kartu Six of Cup dan King of Cup di sini. Di sini aku merasakan bahwa dia merasa dia bisa healing dari masa lalunya. Dengan bersama kamu, dia merasa dia bisa melupakan dan belajar dari masa lalunya. Dia merasa bisa disembuhkan perasaan lukanya atau sesuatu dari masa lalu menjadi sebuah pelajaran yang berarti untuk dia sekarang. Gitu. Dan kayak kamu tuh mengajarkan dia banyak hal. Kalau aku lihat di hubungan ini tuh kamu kayak mengajarkan dia perspektif yang berbeda tentang hubungan gitu. Nah, di sini ada King of Cups ini, aku merasakan mungkin kalian sering curhat-curhatan tentang mungkin saling tanya jawab tentang masa lalu kalian seperti apa, atau apa yang pernah menyakiti kalian. Dalam artian aku merasakan dia bisa menjadi pendengar yang baik di sini. Dan selain menjadi pendengar yang baik, aku melihat di sini bahwa dia itu seperti orang yang sangat menyayangi kamu. Ya, dia sangat menyayangi kamu. King of Cups ini aku merasa dia sangat mengayomi, bisa memberikan advice, dia bisa menenangkan kamu di kala kamu sedih, dia bisa menghibur kamu di kala kamu gundah gitu, di kala kamu galau. Dia bisa memberikan kamu perlindungan gitu, kayak perlindungan secara emosional agar kamu tidak jatuh terlalu sedih, atau kamu merasa gagal, atau kamu merasa kayak kamu lebih merasa diangkat gitu ya, kamu merasa lebih nyaman gitu sama orang ini, dan dia pun merasa nyaman sama kamu gitu. Jadi aku melihat dia ini merasa hubungan dengan kamu adalah hubungan yang membangun gitu, membangun diri, pokoknya positif gitu. Sejauh ini aku lihat dia berpikir bahwa hubungan yang saat ini bersama kamu adalah hubungan yang membawa pengaruh positif. Oke? So, di sini ada kartu Ace of Abundance ya. This year brings wonderful news. A windfall of research comes your way to help you with your plans ya. Nah, Ace of Abundance ini adalah sama dengan Pentacles ya. Jadi kestabilan, memulai pondasi ya. Ace of Abundance itu sama dengan Ace of Pentacles. Kalau kalian tahu kartu tarot ya. Jadi di sini aku melihat bahwa dia ini seperti sosok orang yang merasa didukung dari banyak hal, diberikan advice, diberikan dukungan, entah itu dukungan secara emosional ataupun secara fisik juga bisa, atau mungkin diberikan bantuan dari segi material, tapi dia merasa bahwa ini saatnya aku untuk memulai perjalanan baru, merubah karirku atau mengembangkan bisnisku untuk diriku sendiri. Nah, di sini aku melihat banyak perjalanan baru yang dia rasakan saat bersama kamu, entah mungkin mendapat pekerjaan baru, entah mungkin memulai bisnis baru gitu. Jadi aku merasakan dia lebih menemukan jati dirinya nih saat bersama kamu. Dia merasa lebih pondasinya lebih kuat gitu. Nah, di sini ada kartu Healer of Action. Jadi di Healer of Action ini aku melihat bahwa this is time when you can do whatever you set your mind to if your heart is open. Aku merasakan di sini bahwa dia merasa dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Ya, dia bisa melakukan apapun yang dia mau ketika dia bersama kamu, didukung nih secara seperti aku bilang tadi, secara emosional, fisikal, material gitu ya. Dan dia merasa jadi lebih fokus untuk belajar. Entah dia belajar hal baru atau mungkin kamu mensupport dia seperti orang ini ya, kamu membantu dia mengarahkan, atau mungkin orang ini sempat kehilangan arah dan kamu bantu dia untuk menemukan arahnya gitu. Jadi aku merasakan hubungan ini simbiosis mutualisme, saling menguntungkan ya, saling menguntungkan. Oke, ada kartu Cupid's arrow, have faith, love is coming ya. Jadi aku merasa dia punya keyakinan nih sama kamu, punya keyakinan seperti aku bilang tadi ya. Dia punya target, dia merasa dia udah nyaman, dan kalau emang sama-sama memberkati ya, kalau bisa sih sampai jenjang yang lebih tinggi gitu, at least bisa pacaran, bisa menikah gitu ya. Ada kartu clock di sini, need time, takes time, time to heal. Sesuai yang aku katakan tadi ya,
kamu membantu dia untuk berkembang, membantu dia untuk healing. Atau bisa juga vice versa, dia yang membantu kamu untuk healing, membantu kamu untuk bisa menyadari bahwa hidup ini harus berjalan gitu. Hidup ini tuh harus dinikmati kayak gitu ya. Masih banyak kok orang yang mendukung kamu, masih banyak kok orang yang sayang sama kamu gitu. Jadi di sini aku melihat dia butuh waktu untuk benar-benar bisa menyiapkan semuanya, merasa yakin bahwa benar-benar yakin bahwa segala sesuatunya yang dia punya saat ini itu sudah stabil dan dia akhirnya bisa fokus tentang hubungannya gitu. Jadi aku ngerasa ini sambil jalan ya. Jadi sambil dia mengembangkan pekerjaan atau dirinya, sambil juga hubungan kalian jalan gitu. Walaupun lambat karena emang butuh waktu di sini aku lihat. Entah kamu yang butuh waktu untuk menerima dia atau dia yang butuh waktu untuk benar-benar membuka hatinya gitu. Tapi di sini aku lihat sudah sama-sama nyaman ya. Oke, kita lihat dari Romance Angel card. Di sini aku shuffle dulu untuk grup 1 ya. Kita lihat dari Romance Angel grup 1 apa yang dirasakan oleh, kita ambil 2 kartu aja. Ada kartu Romantic Feelings. Your feelings are real and worth explore. Dia benar-benar kayak punya perasaan yang nyata dan siap untuk dieksplor lagi, siap untuk dirasakan lebih dalam lagi. Dia merasa enjoy banget sama hubungannya dengan kamu ya. Oke, grup 1 kita lihat lagi satu. Ada kartu Worth Waiting For. Wow, ini aku shuffle dan keluar kartu ini loh, Worth Waiting For. Emang butuh waktu ya, cinta kalian butuh waktu, hubungan kalian ini butuh waktu, sama seperti clock tadi ya. Ini ya, seperti aku bilang bahwa hubungan kalian memang butuh waktu ya. Jadi ini layak untuk ditunggu ya. Semesta sedang bekerja, waktu sedang bekerja dalam hubungan kalian. Oke, so itu untuk grup 1. Thank you for watching. Kita lanjut ke grup 2. Bye-bye. Oke, kita lanjut ke pile nomor 2 yang milih Amethyst Crystal. Oke, so kita lihat untuk grup 2. Apa sih yang gebetan kamu rasakan saat ini? Oke, ada kartu The Tower. Ada kartu Queen of Pentacles. A Three of Pentacles, dan ada kartu Page of Cups. Oke, grup 2. Aku merasakan orang ini hampir sama grup 1. Dia banyak belajar juga dari pasangannya, dari kamu, atau bisa vice versa. Tapi aku lihat di sini ada sesuatu yang mengagetkan gitu. Di sini aku melihat aku merasa dia cukup kaget sama background kamu. Dia cukup mungkin agak terkaget-kaget, atau mungkin ada sesuatu yang membuat dia terkejut tentang background kamu. Entah mungkin karir kamu lebih tinggi, atau pendidikan kamu lebih tinggi, atau keluarga kamu lebih kaya, atau diri kamu mungkin secara sosial lebih di atas gitu. Aku merasakan di sini ada keminderan yang dia rasakan. Entah kenapa aku ngerasa The Tower ini, aku merasa ada guncangan emosional yang dia rasakan, dimana dia merasa deg-degan, dia merasa kayak kaget, dia merasa kayak wah kayaknya aku berhadapan sama atau ngedeketin orang yang mungkin selama kalian menjalani hubungan pendekatan ini dia semakin merasa minder. Aku lihat makin merasa minder dengan kualitas dari diri kamu. Ini bisa vice versa, bisa kamu yang merasakan seperti itu atau dia yang merasakan seperti itu ya. Jadi sesuaikan saja sama perasaan kalian dan situasi yang kalian hadapi. Aku melihat di sini bahwa dia sangat minder, ada sesuatu yang benar-benar shocking news banget untuk dia, benar-benar kayak kok kayaknya kayaknya nggak bisa nih, atau dia merasa takut gitu. Atau kamu adalah atasan dia, itu bisa jadi juga di kantor gitu, atau mungkin di suatu tempat gitu ya. Aku merasakan ada level tersendiri yang membuat dia kaget di sini, dan aku merasa aku ngerasa kayak dia itu lebih aware saat ini gitu. Lebih aware ini kenapa? Di sini aku merasakan melihat sosok kamu yang terlihat di sini feminine energinya. Aku merasakan
orang yang sudah sangat stabil secara finansial, orang yang sudah oke banget gitu ya, dan baik hati juga gitu. Dia merasa kamu adalah orang yang baik, dia merasa kamu adalah orang yang mensupport banget, cuman dia merasa tidak sebanding dengan kamu. Ada Three of Pentacles, ini bisa jadi ada urusan pekerjaan dalam kehidupan asmara kalian dengan doi ini. Jadi bisa saja kalian teman kantor, kamu atasannya, atau mungkin dia junior kamu gitu ya. Dia merasa kayak dia harus banyak belajar dari kamu. Dan di sini aku merasakan bahwa dia ini masih ngira-ngira gitu, seandainya bener-bener jadi sama kamu gitu, dalam artian punya hubungan yang naik level, dia tuh mikir gitu, ini mau gimana gitu. Aku tuh ngerasa minder, aku tuh ngerasa kayak dia banyak spekulasi gitu. Tapi aku merasakan orang ini sudah punya sedikit perasaan tertarik ya, sedikit perasaan kayak pengen nyoba gitu. Cuman aku ngerasa kayak pikirnya agak sedikit kacau di sini, kayak dia bingung harus ngapain gitu ya, dia bingung banget, dan dia merasa kayak apa sebaiknya hanya bersahabat saja atau gimana, karena dia merasa kayak apa ya, kayak merasa jomplang, apa ya, hubungan kalian tuh banyak sekali perbedaan yang membuat dia tidak yakin gitu. Tidak hanya semata-mata soal finansial, mungkin saja ini bisa berarti background keluarga ya, mungkin Chinese dengan pribumi gitu, atau mungkin beda ras gitu, ini analogi aja ya gitu, atau mungkin ada mungkin adat istiadatnya berbeda jauh yang tidak bisa, sulit untuk disatukan gitu. Karena aku merasa di sini dia sudah punya perasaan sama kamu sedikit, baru muncul gitu. Hanya saja dia banyak wondering, dia banyak berpikir, ini bisa nggak ya, soalnya kok kayaknya susah, kok kayaknya kayak perasaan ini hanya bisa sekedar aja gitu, tanpa perlu dilanjutkan gitu ya. Jadi kayak dia sedikit ragu nih sama kamu gitu, bukan ragu sama bukan ragu sama perasaannya dia, ini lebih ragu sama situasinya ya, lebih ragu sama kondisi kamu dengan dia ini sepertinya beda jauh gitu, ada perbedaan yang sangat besar. Seperti aku bilang, ada kartu Seven of Emotion di sini. Ya, your angel are asking you to make an important decision that you've been putting off. Jadi aku ngerasa kayak dia ini kebingungan loh. Seven of Emotion ini sama dengan Seven of Cups. Dia kebingungan dan dia kayak mungkin mencoba buat oke, gue harus gimana kayak gitu ya, karena udah terlanjur suka nih gitu, dan kamu juga memberikan respon yang positif terhadap dia walaupun tidak maksimal gitu, dan dia cukup terkejut dan kayak duh gimana ya, bisa nggak ya kayak gitu. Oke, so ada kartu Messenger of Abundance di sini ya. Jadi ini ada hubungannya dengan pekerjaan ya. Jadi mayoritas energi terbesar di sini aku merasakan ada hubungan tentang pekerjaan. Gebetan kamu berasal dari lingkup kerja yang sama gitu ya, atau lingkup pendidikan yang sama, atau bidang kalian sama gitu ya. Jadi tapi background atau posisi kalian berbeda, itu yang bikin ada keraguan gitu, ada keraguan terhadap situasi ini. Dan dia mencoba untuk bagaimana caranya saya bisa berhadapan dengan kamu dengan percaya diri. Karena jujur posisi yang berbeda atau sesuatu yang berbeda ini membuat dia tidak confident sama sekali, dan dia mencoba buat confidence di depan kamu, mencoba untuk mengeluarkan kayak power dia sebagai laki-laki atau power dia sebagai cewek kalau misalnya kamu laki-laki gitu ya. Jadi di sini dia pengen nunjukin bahwa kualitas dirinya seperti ini gitu. Cuman aku lihat dia masih sangat takut gitu, sangat aku lihat dia sangat worried sekali tentang hubungan ini bisa dilanjutkan atau enggak gitu, karena dia merasa sangat ragu ya. Oke, ada kartu Talking. Jadi dia tertarik dan pengen bicara banyak dengan kamu ya. Jadi dia tertarik dan pengen bicara banyak dengan kamu untuk mungkin bisa mengenal kamu lebih dalam dan tidak lagi merasa insecure dengan kondisi dan posisi dia. Apakah kamu menerima dia? Apakah kamu bisa bersedia menerima segala yang dia punya? Seperti itu. Oke, ada kartu The Butterfly di sini, ada relationship evolving to the next phase. Aku merasakan dia ingin hubungannya berkembang sebenarnya, hanya dia punya ketakutan, that's why dia pengen ngobrol banyak sama kamu. Dia pengen tahu banyak tentang kehidupan kamu. Apakah kamu bisa menerima dia seperti ini? Apakah kamu bisa menerima situasi yang dia punya, mungkin perbedaan yang kalian alami kayak gitu. Jadi dia pengen tahu banyak tentang prinsip hidup kamu gitu, tentang keluarga kamu juga gitu ya.
Okay, so let's see. Eps, oh my god, hampir jatuh, sorry. Energinya sampai tergoncang yang grup 2 ya, karena hampir jatuh tadi. Mungkin karena tergoncang juga gitu ya, dari pile 2 ini mungkin hatinya sedang tergoncang. Nggak tahu juga ya, tapi mungkin itu karena sedikit. Oke, so kita lihat untuk grup 2 apa yang dia rasakan. Keep an open mind. Jadi dia ingin tahu kamu lebih banyak karena dia merasa kayak orang ini kayaknya humble. Dia masih menduga-duga kamu karakternya seperti apa. Religious factor, perbedaan agama juga bisa di sini yang membuat dia menjadi susah untuk melangkah, atau perbedaan prinsip keluarga, sosial, banyak ya, intinya banyak sekali yang berbeda di sini soal keyakinan diri kalau aku lihat. Oke. Dan kalian Indonesia kan, kalau memang kalian sesama Indonesia, banyak banget adat istiadat yang Indonesia punya, dan itu bisa berpengaruh juga mungkin karena aku nggak tahu secara adat bagaimana, tapi kan banyak mungkin yang ya ada perbedaan-perbedaan yang mungkin susah untuk disatukan gitu. Kita keluarganya lebih cenderung memilih dengan orang yang satu adat atau gimana kayak gitu. Jadi that's why ya di grup 2 ini aku merasa banyak perbedaan, dan dia pengen, tapi untungnya orang ini masih pengen berusaha buat kenal kamu lebih banyak ya. Dia nggak mau berhenti dulu karena dia pengen setidaknya kalau memang tidak bisa naik ke hubungan yang lebih serius, setidaknya bisa menjadi sahabat. Itu yang aku lihat di sini. Oke, itu ya untuk grup 2. Thank you for watching. Kita lanjut ke grup terakhir. Oke, pile terakhir, pile nomor 3 ya. Clear crystal. Bagaimana perasaan gebetan kamu saat ini tentang kamu, oke? Oke, kita buka kartu tarotnya dulu. Ada kartu Six of Swords, The Hermit, Queen of Swords, dan Ten of Pentacles. Oke. Aku merasakan di 2 kartu pertama sampai 3 kartu pertama, dia ini sedang tidak baik-baik saja. Aku merasakan di sini dia masih proses healing dari masa lalu. Orang ini sedang tidak baik-baik saja dan masih mengharapkan seseorang kembali dalam hidup dia. Jadi aku melihat hubungan kalian ini dimana dia masih belum siap punya hubungan khusus sama kamu sebenarnya. Mungkin bisa jadi sekedar pelarian, atau mungkin hanya sekedar dekat aja untuk menghilangkan rasa sepi gitu. Karena ketika ngeliat kartu Six of Swords ini, aku merasa dia masih membawa aura kesedihan loh dari masa lalu, dan tapi memaksakan dirinya untuk bisa bergerak maju atau membuktikan dirinya bahwa dia bisa move on. Tapi aku merasakan orang ini masih belum benar-benar move on. Dia masih sering kesepian nih. Mungkin di situasi di grup 3 ini adalah dimana kalian berhubungan dengan orang yang susah ditebak, sangat tertutup. Kalau aku lihat nih grup 3 ini, orangnya sangat tertutup, tidak mau banyak bicara, mungkin kadang-kadang ngechat, kadang-kadang enggak, susah ditebak. Karena aku merasa dia tuh masih belum siap nih, orang ini masih belum siap nih punya hubungan, tapi memaksakan diri gitu ya untuk bisa move on gitu. Dia belum benar-benar bisa menyembuhkan rasa sakitnya dia atau rasa kecewanya dia terhadap masa lalu, atau mungkin masih ingat-ingat masa lalu, dan aku ngerasa dia masih berharap sama orang di masa lalu ini. Dia masih mengharapkan, aku lihat dia masih menunggu di sini sambil mencari tahu apa sih yang dia mau saat ini, apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi aku merasa orang ini aku merasakan begini. Mungkin kamu dan dia dari segi usia sudah sangat matang, atau mungkin usia kalian adalah usia yang dimana sebenarnya untuk hubungan yang seperti married gitu, itu tuh udah memungkinkan terjadi, dan mungkin kalian sudah sering discuss juga, atau mungkin membahas sedikit demi sedikit tentang hubungan yang serius. Cuman aku lihat orang ini kayak secara emosional unavailable. Jadi aku merasakan secara emosional orang ini tuh masih belum punya rasa sama kamu. Dia tuh
aku merasa kayak orang ini tuh dingin banget ya, hatinya tuh kayak nggak berasa apa gitu, dia kayak nggak tahu kenapa dia bisa deket sama kamu, dia nggak tahu kenapa dia bisa sejauh ini sama kamu. Aku ngerasa kayak orang ini secara emosional nih nggak punya rasa nih, lagi dingin hatinya, beku ya, nggak bisa merasakan apapun. Jadi kayak aku ngerasa kayak dia belum menunjukkan his true feelings, dia belum nunjukin perasaan dia yang sesungguhnya ke kamu tuh gimana. Buat jujur kalau dia juga nggak punya rasa sekarang tuh kayak kesannya main-main gitu. Dan di sini aku melihat dia tuh sebenarnya sama kamu tuh lebih ke kesepian aja gitu. Tapi ini tidak berlaku untuk semua orang, jadi disesuaikan aja. Kalau emang dia mungkin pasangan kamu ini, gebetan kamu ini cuek sama kamu atau merasa tidak ada perkembangan, mungkin ini bisa resonate sama kamu. Karena aku merasakan di sini energinya sangat besar kalau dia tidak bisa merasakan kehangatan dalam hubungan ini gitu. Dia nggak tahu arahnya mau kemana, dia nggak tahu gitu. Cuman di sini aku melihat dia lebih banyak terhubung dengan keluarganya, aku lihat saat ini. Dia lebih banyak spend time sama keponakan, sama adiknya, sama keluarganya gitu. Karena aku merasakan dia ini sedang tergoncang loh gitu. Jadi kayak benar-benar belum siap sebenarnya buat hubungan baru. Dan kalau kamu tipikal orang yang bersedia menunggu gitu ya, sebaiknya sih harus diomongin ya. Karena dia belum tentu memilih kamu nih. Karena di sini aku lihat feelingnya belum dapat. Dia mencoba buat, mungkin aku merasa dia banyak memalsukan perasaannya dia ke kamu ya. Kayak bikin kamu selalu ada sama dia, atau dia datang pada saat dia perlu aja gitu. Aku ngerasa kayak orang ini tuh datang dan pergi sesuka hati, ghosting gitu ya. Jadi kayak wah, orang ini masih belum punya rasa sih kalau aku lihat. Kayak dia kata 5 affection. Your angel want you to know that your current challenge push you to be assertive and self-confident. Be willing to stand up for yourself and defend your position. You have the right to excuse yourself from those who bring drama into your life. Penolakan, ya. Penolakan. Jadi aku melihat di sini ada penolakan yang dirasakan dalam hati dia. Aku merasa kayak orang ini belum benar-benar serak sama kamu. Ada kartu Ace of Touch. Jadi dia sebenarnya pengen menyampaikan atau mengkomunikasikan apa yang dia rasakan sama kamu. Cuman di sini aku merasa kayak dia juga takut kesannya menyakiti gitu. Jadi ini sama ya, Ten of Pentacles sama Ten of Abundance. Jadi dia banyak aku juga melihat ada trauma tentang keluarga di sini. Ada masalah keluarga. Kenapa pada saat aku lihat kartu ini ada masalah keluarga, yang dimana dia jadi nggak terlalu fokus sama hubungan. Ada juga dimana dia gagal menikah dulunya, sehingga move onnya sangat susah ya. Apalagi untuk memutuskan untuk menikah ini kayaknya dia trauma banget. Jadi aku merasa kayak there is a problem about marriage. Ada masalah nih tentang pernikahan atau keluarga, atau dia memang saat ini sedang banyak menghabiskan waktu dengan keluarganya. Karena aku lihat orang ini tuh kayak masih belum punya feeling sama kamu. Oh my god, not showing true feelings. Bertopeng. Seperti aku bilang tadi ya, dia masih bertopeng, dia masih belum nunjukin. Apa yang dia tunjukin sekarang ini belum benar-benar kayak perasaan dia dari dalam hati. Kayak gak sinkron gitu loh. Perasaan apa yang dia omongin sama sikap dia tuh gak sinkron. Bilangnya sayang tapi kok kayaknya gak pernah berjuang gitu. Atau Coffin di sini, growth, change, liberation, transition. Fase transisi. Ya. Ini harus diakhiri dulu semuanya, siklus ini, baru dia bisa memulai yang baru. Jadi aku merasa dia sedang fase transisi saat ini. Oke, kita lihat untuk The Romance Angel-nya untuk grup 3, apa yang dirasakan si dia terhadapmu. Oke. Love yourself first. Orang ini masih butuh mencintai dirinya sendiri, masih butuh waktu untuk sendiri, sama seperti kartu ini. Dia masih butuh waktu sendiri. Ya, dia masih butuh waktu sendiri. Orang ini masih belum siap punya hubungan nih, grup 3.
separation. Aku merasakan orang ini pengen ngejauh ya. Jadi mungkin banyak sikap dia yang menunjukkan bahwa dia pengen mundur atau menjauh atau seperti hilang kabar, karena aku melihat dia mencoba untuk membuat kamu merasa lelah, merasa capek, kayak oh orang ini kayaknya ngeselin banget, kayaknya nggak serius, biar kamu yang sendiri merasakan tanpa dia berbicara. Kalau aku lihat mungkin itu kurang dewasa ya, karena dia tidak mengungkapkan apa yang dia rasakan. Cuman kalau dari segi aku lihat orang ini masih belum siap punya hubungan ya. Jadi dari segi rasa juga aku masih lihat dia masih belum punya perasaan sama kamu, hanya merasa kesepian. Itu untuk grup 3 ya. Oke, itu aja untuk grup 3. Thank you for watching my video. Don't forget to comment and subscribe. Bye.